Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran jarak jauh Training for Student atau TFS Link and Match dengan Komatsu, yang pertama akan saya jelaskan apa itu Komatsu atau Komatsu Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi alat berat yang berpusat di Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya kita akan belajar mengenai produk knowledge atau pengetahuan produk. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tempat-tempat atau pabrik yang ada di Komatsu. Yang pertama yaitu adalah ada di Cilincing. Nah, di Cilincing ini ada fabrication plant dan juga ada assembly plant, ada foundry plant, dan ada bagian hydraulic plant, ada MTC dan Takumi Training Center, ada KBN plant. Di Cilincing plant ini ada berbagai macam plant. Yang pertama adalah assembly plant, ada test building, ada ESC, ada Takumi Center, material teknologi center, hydraulic plant, main office, frame fabrication, foundry plant 1, foundry plant 2, dan KBM plant. Cilincing plant area yang bagian yang belum dibangun yaitu ada sekitar 204.000 meter persegi, dan yang sudah dibangun ada sekitar 78.746 meter persegi. Di Cibitung plant area yang yang belum dibangun ada sekitar 59.600 meter persegi, dan yang sudah dibangun ada sekitar 23.785 meter persegi. Di bagian KBN plant area, bagian yang belum dibangun ada sekitar 19.500 meter persegi, sedangkan yang sudah dibangun adalah sekitar 10.400 meter persegi. KI Busins, yang pertama adalah kita masuk ke bagian foundry 1 dan 2 atau pengecoran logam. Ini didirikan pada tahun 1991, yaitu di plant 1, dan plant 2 didirikan tahun 2005. Kapasitas yang dihasilkan yaitu sekitar 2000 ton per bulan. Yang kedua adalah fabrication atau pembuatan atau bagian produksi. Ini didirikan atau dibuat tahun 1992, memproduksi komponen rekayasa dan pengelasan mesin sebagai proses utama. Kapasitas yang dihasilkan adalah sekitar 2000 ton per bulan. Yang selanjutnya adalah bagian assembling, yaitu didirikan tahun 1997, memproduksi komponen rekayasa, menghasilkan unit lengkap dalam 2 baris, tengah dan besar, dan daerah teluk, yaitu kapasitas yang dihasilkan sekitar 260 medium ukuran dan 40 unit ukuran besar per bulan. Yang selanjutnya adalah hidrolik, yaitu didirikan tahun 2007. Di sini menghasilkan produk yaitu berupa silinder, pipa, pin hidrolik. Kapasitasnya yaitu sekitar 5.000 PCS per bulan. Untuk yang selanjutnya, fabrikasi ukuran besar, ini didirikan tahun 2009, memproduksi komponen rekayasa ukuran besar dengan HF7 dan HF8 sebagai salah satu mesin terbesar di dunia. Kapasitasnya yaitu 450 ton per bulan. Silinder reman adalah pembuatan silinder, didirikan tahun 2010, diperluas tahun 2012, menghasilkan mesin ulang komponen ukuran besar. Kapasitasnya 150 PCS per bulan. Yang selanjutnya adalah engine powertrain remanufacturing. Lokasi ini berada di KBN Cakung, Cilincing, membuat ulang komponen pasar ekspor. Yang selanjutnya adalah working gear,
atau gigi kerja. Lokasi berada di MM 2100 Cibitung. Komatsu Group Companies in Indonesia. Yang pertama adalah PT Komatsu Reman Asia KRA, membuat ulang komponen untuk pasar dalam negeri. Yang selanjutnya adalah PT Komatsu Indonesia atau KI, menghasilkan unit dan komponen lengkap yaitu bingkai, lampiran, casting, manufaktur ulang komponen untuk pasar luar negeri. Yang selanjutnya adalah PT Komatsu Undercarriage Indonesia atau KUI, yaitu memproduksi atau mensuplai komponen bagian bawah atau bagian kaki-kaki. Yang selanjutnya adalah PT Komatsu Astra Finance, yaitu bagian pembiayaan, penyewaan dan pembiayaan di bagian Komatsu. Yang selanjutnya adalah PT Komatsu Marketing. Bagian ini bertugas atau berfungsi sebagai membuat suku cadang atau penjualan dan layanan bisnis. Yang selanjutnya bagian KUI terletak di Jakarta Barat atau Bekasi, di Cikarang. Yang selanjutnya adalah KMSI, ini terletak di Jakarta Timur. Yang selanjutnya adalah KAF, terletak di Jakarta Selatan, menyediakan pembiayaan untuk produk penyewaan dan keuangan. Yang selanjutnya adalah KRA, terletak di Balikpapan, yaitu produksi transmisi, manufaktur ulang, yaitu berupa as, pompa, mesin, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh PT Komatsu Indonesia. Mesin lengkapnya, komplit mesin atau mesin lengkap, yaitu yang pertama adalah hidrolik excavator, digunakan untuk penggalian tanah dan berfungsi sebagai muatan. Ini ada unit-unitnya, yaitu yang pertama adalah PC130F-7, yang selanjutnya ada PC200-8MO, ada PC300-8MO, PC400 LCSE-8R, ada PC1250-8, ada PC2000-8. Yang selanjutnya adalah bulldozer, digunakan untuk meratakan tanah. Untuk unitnya di sini yaitu dengan kode D68ESS-12E0 D85ESS-2. Untuk yang selanjutnya atau unit selanjutnya yaitu adalah dump truck, digunakan untuk mengangkut barang atau barang bumi atau batu. Unitnya di sini yaitu dengan kode HD465-7R dan HD785-7. Untuk produk yang terakhir yaitu ada motor grinder, digunakan untuk penggunaan dan pemeliharaan jalan tanah, untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah. Di sini yaitu kode produknya ada GD511A-1. Untuk yang poin kedua yaitu adalah fabricated komponen. Komponen-komponen yang ada di sini yaitu berupa di bagian in-house yaitu ada tag frame, ada whole frame, ada main frame AC, ada yang selanjutnya adalah member yang ada yaitu revolve frame, boom dan arm, track frame, C frame, rear cross AC, set member LH atau RH. Oke, ini bagian atas tadi adalah member LH atau RH karena tidak itu kelihatan, ini tertutup. Yang selanjutnya itu adalah bagian working gear, yaitu adalah custom bucket for PC3000. Ini atau bagian untuk mengambil tanah atau mengangkut barang ya, bisa berupa batu. Yang selanjutnya ini adalah Hensley bucket for PC2000. Untuk yang selanjutnya ini adalah custom rotary log grapple,
Ini berfungsi untuk mengangkut barang juga, ini bisa berupa kayu. Bagian yang kedua yaitu adalah fabrication and steel casting component for export. Yang pertama adalah arm, yang kedua adalah boom, yang ketiga adalah crawler. Ini adalah contoh hidrolik ekskavator PC 3000 untuk 300 ton. Poin ketiga yaitu adalah di bagian casting komponen. Ini adalah bagian-bagiannya yang ada di bagian bulldozer, ekskavator maupun motor grader. Di bagian casting komponen yaitu ada satu yaitu wooden plate, yang kedua adalah vertical member, yang ketiga ada boom arm dan bearing, yang keempat ada boom casting, kelima ada hoist cross, keenam ada bracket, ketujuh ada case, dan kedelapan ada hose. Penggunaannya itu adalah masing-masing yang pertama adalah aplikasinya untuk wooden plate adalah untuk PC 4000, yang vertical member untuk HD 785, untuk boom arm bearing yaitu untuk PC 4000F atau S, boom casting untuk PC 2000, hoist cross aplikasinya yaitu HD 785, bracket untuk aplikasinya di D85, case aplikasi ada di D85 juga, untuk bos yaitu aplikasinya di PC 2000. Yang selanjutnya adalah hidrolik komponen atau komponen hidrolik. Ini adalah komponennya, ini bisa untuk mengangkat pada bagian dump truck untuk mengangkat damnya, untuk menurunkan barang, dan juga ini ada di bagian hidrolik ekskavator untuk lengannya. Yang selanjutnya adalah reman atau remanufacturing product, yaitu yang pertama ada main komponen, yaitu pertama ada engine, ada transmission, ada power module, yang selanjutnya adalah pump motor, ada yang selanjutnya final drive, axle, suspension, cylinder, starter, alternator. Untuk bagian sub komponen yaitu ada starting motor, ada full pump, ada turbocharger, alternator, travel motor, piston pump, dan injektor. Inilah bagian-bagian yang ada pada produk-produk di Komatsu atau produk alat berat Komatsu di Indonesia. Ya, untuk materi yang selanjutnya adalah general produk Komatsu atau produk umum Komatsu. Yang pertama adalah heavy equipment produk atau kisaran produk peralatan alat berat. Di bagian mesin pertambangan, Komatsu ini membuat hampir semuanya. Semua produk contohnya adalah bulldozer berat, ada ekskavator besar, ada wheel loader besar, ada dumper besar, dan juga ada motor grinder besar. Tetapi pada Caterpillar ini ada satu produk yang tidak dibuat, yaitu adalah ekskavator besar. Kalau pada Hitachi ini ada tiga yang tidak dibuat, yaitu yang pertama adalah bulldozer besar, terus ada wheel loader besar, dan juga ada motor grinder yang tidak dibuat. Kalau di CNH atau di Volvo semua alat ini malah tidak dibuat. Oke, ini hanya contoh saja di bagian alat pertambangan. Kita lanjutkan kembali. Untuk materi yang selanjutnya adalah pada bagian main produk atau construction equipment atau di sini adalah peralatan konstruksi. Yang pertama adalah bulldozer. Bulldozer di sini berfungsi untuk meratakan tanah, pasir, kerikil dengan kemampuan dorong atau menggali, mendorong, menggusur, menarik ban ataupun menimbun. Nah, yang selanjutnya adalah hidrolik ekskavator, berfungsi sebagai mesin mengeruk galian, bisa berupa tanah, pasir ataupun mengeruk batu. Yang selanjutnya adalah hidrolik ekskavator tipe well tipe, ini adalah sama dengan yang pertama. Untuk yang keempat di sini adalah wheel loader. Wheel loader
atau traktor dengan roda karet dilengkapi dengan bucket, efisien untuk daerah kering. Di sini berfungsi untuk meratakan tanah atau mengambil tanah, pasir, dan selanjutnya dipindahkan ke bagian alat selanjutnya adalah dump truck. Alat yang selanjutnya di sini adalah dump truck. Berfungsi untuk memuat material galian dari lokasi proyek atau pertambangan. Articulated dump truck di sini juga fungsinya hampir sama. Motor grinder berfungsi untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah atau mengupas tanah. Untuk yang selanjutnya adalah kita masuk ke main product atau mining equipment atau daerah pertambangan. Di sini adalah contoh untuk alat-alat pertambangan. Contohnya tadi udah adalah bulldozer, ada hydraulic excavator, ada dump truck, dan juga ada wheel loader. Untuk main product dari atau utility equipment ini ada beberapa alat ya yang cukup besar. Di sini adalah crawler tipe, ada wheel tipe, ada mini excavator, ada mini wheel loader, ada telescopic handler. Kalau telescopic handler ini berfungsi untuk alat pengangkat ya, bisa mengangkat alat-alat mengangkat bahan-bahan bangunan yang letaknya cukup tinggi. Untuk skid steer selanjutnya adalah skid steer loader, ada forklift truck elektrik, ada forklift truck, ini adalah tipe internal combustion, dan yang selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah backhoe loader. Kita masuk ke bagian alat selanjutnya yaitu main product atau recycling equipment atau produk utama daur ulang, peralatan daur ulang. Yang pertama itu ada mobil crusher, yang kedua ada mobil soil stabilizer, dan yang ketiga ada mobil tub grinder. Untuk produk utama di peralatan kehutanan yaitu pertama ada harvester, ini adalah mesin pemotong kayu ya yang ada di hutan, memotong dan juga sekalian main produk forestry equipment atau peralatan kehutanan. Di sini ada harvester, yang kedua adalah forwarder, yang ketiga adalah harvester head, yang keempat adalah filler buncher. Yang selanjutnya adalah comparison each size machine atau perbandingan tiap ukuran mesin. Di sini ada berbagai macam tipe atau model peralatan yang diproduksi dari PT Komatsu Indonesia. Contohnya adalah PC 8000, ini adalah kapasitasnya sampai 700 ton. Kalau PC 10 kapasitasnya adalah 10 ton. Dan selanjutnya ini yang tadi adalah yang pertama adalah hydraulic excavator, sedangkan yang kedua adalah bulldozer. Ini adalah tipe D575, muatan atau kapasitasnya adalah 130 ton, sedangkan untuk tipe D21 adalah 4,5 ton. Kita masuk ke bagian alat wheel loader dengan tipe WA 1200 dengan kapasitas 210 ton, sedangkan untuk tipe WA 10 kapasitasnya atau muatannya adalah 1 ton. Untuk alat dump truck dengan tipe 930E dengan kapasitas 500 ton, sedangkan HD 255 dengan kapasitas 23 ton. Standar mesin atau mesin-mesin standar yang diproduksi oleh Komatsu Indonesia adalah ada di bawah ini, ada cukup banyak, saya bacakan. Yang pertama ada PC 13F-7, ada PC 200-8MO, ada PC 300-8MO, PC 400LC-8R, PC 1250-8R, ada PC 2000-8, ada D31E-20, terus ada tipe D65E-12 garis miring D atau D65P-12. Selanjutnya ada tipe D68E5S atau
D68ESS strip 12EO. Nah, di sini ada cukup banyak, saya sebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Inilah produk-produk yang dibuat oleh Komatsu Indonesia, yaitu tadi meliputi contohnya untuk produk-produk kehutanan, ada untuk bagian pembangunan, dan juga ada mesin-mesin pertambangan. Yang pertama adalah undercarriage product for dozer atau sering disebut dengan dozer atau bego. Pada komponen pertama yang ada di bawah ini atau saya tunjukkan, ini adalah idler. Untuk yang kedua adalah carrier roller, yang ketiga adalah ditch atau gear, yang keempat adalah track roller, yang kelima adalah track chassis. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua adalah undercarriage product for excavator atau sering disebut dengan excavator. Komponen pertama adalah hampir sama dengan komponen yang tadi, yaitu ada idler, ada carrier roller, ada sprocket, gear, ada juga track roller dan track chassis. Nah, penjelasan mengenai komponen-komponen yang tadi sudah saya sebutkan ada di gambar berikut ini. Yang pertama adalah idler, berfungsi untuk pengendali track link assembly dalam lajur ke ditch atau ke gear. Gambarannya adalah ada di gambar berikut ini yang berwarna kuning ya. Ini yang ditandai adalah plank seat wear dan ada tread wear atau dudukan penampang ya yang bersinggungan. Untuk yang kedua adalah track roller. Track roller berfungsi untuk menahan beban unit dan pemandu track shoe assembly. Track roller mengalami keausan akibat bergesekan dengan track link assembly. Yang ketiga adalah carrier roller, berfungsi untuk menahan beban track shoe assembly. Carrier roller apabila mengalami keausan akibat bergesekan dengan track shoe assembly. Untuk yang ketiga adalah ditch atau sprocket atau sama dengan gear ya, berfungsi untuk menggerakkan track shoe chassis. Ditch mengalami keausan akibat bergesekan dengan pusing pada track shoe chassis. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat adalah track shoe assembly, berfungsi untuk atau sebagai pondasi atau landasan dasar untuk bergerak atau jalannya ekskavator ataupun dozer. Nah, ini adalah gambar-gambar dari track link dan track shoe assembly. Track shoe assembly mengalami keausan karena bergesekan dengan seluruh komponen, yaitu ada idler, ada track, ada roller, ada carrier roller, ada ditch, dan lain-lain. Tanah keras maupun pasir, batu, kayu, dan air. Berikut ini adalah inner part dari track shoe chassis. Yang pertama adalah link master tipe dozer, yang selanjutnya adalah pin dozer. Ini ada bushing dozer, ada flag blast dan ada small flag, ada link tipe dozer dan ada shoe plate D, ada bolt atau baut, ada nut ataupun mur. Dari beberapa komponen yang sudah dijelaskan di atas, itu adalah komponen-komponen dari dozer maupun ekskavator. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.